Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Selvianti, NIDN 0219019301, lulus kuliah S2 Kesehatan Masyarakat dengan konsentrasi Kesehatan Reproduksi pada tahun 2016. Saya adalah dosen program studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sabta Bakti Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti pada program studi kebidanan, di mana jika mahasiswa tidak lulus pada asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan, dan bayi baru lahir, maka mahasiswa tersebut tidak dapat melanjutkan pada mata kuliah selanjutnya, yaitu asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Karena mata kuliah ini berkesinambungan atau berkelanjutan. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui program studi D3 Kebidanan Stikes Sabta Bakti Bengkulu ini terdapat pada semester ganjil, yakni di semester 3 yang mempunyai bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktik, dan diampu oleh tim. Saya dibantu oleh 1 orang dosen lagi untuk mengampu mata kuliah tersebut. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan teori dan konsep asuhan kebidanan, nifas, dan menyusui. 2. Mahasiswa mampu mengetahui faktor yang mempengaruhi pasca persalinan dan laktasi. 3. Mahasiswa mampu mengetahui evidence base dalam asuhan ibu pasca salin. 4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan pasca persalinan dan laktasi. 5. Mahasiswa mampu mengetahui tanda bahaya pada masa pasca persalinan dan laktasi, serta manajemen asuhan kebidanan pada ibu pasca salin dan laktasi. 6. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pelayanan kebidanan komplementer pada asuhan pasca persalinan. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan role play asuhan pada ibu pasca persalinan dan menyusui pada pantom. Bahan kajian pada mata kuliah ini tentang faktor yang mempengaruhi pasca persalinan dan laktasi, kebutuhan dasar ibu pasca salin, evidence base dalam asuhan pasca persalinan dan laktasi, tanda bahaya persalinan, adaptasi fisiologi bayi baru lahir, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada neonatus, bayi, balita, serta manajemen asuhan pasca persalinan. Sistem pembelajaran yang saya gunakan ini khususnya pada program studi D3 Kebidanan Stikes Sabta Bakti Bengkulu menggunakan hybrid learning, di mana saya menggunakan sistem pembelajaran secara offline maupun online. Untuk pembelajaran online, biasanya saya menggunakan Zoom Meeting dan Google Classroom. Sedangkan untuk pembelajaran offline, saya mengajar dengan tatap muka langsung, baik itu di kelas atau di laboratorium. Metode yang saya gunakan dalam proses pengajaran menggunakan metode kuliah atau ceramah, diskusi kelompok, dan praktik atau disebut dengan demonstrasi di laboratorium. Untuk metode kuliah atau ceramah, biasanya saya lakukan di awal pertemuan untuk mengawali materi pokok awal dan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Sedangkan untuk metode diskusi kelompok, ini saya lakukan dengan tujuan agar mahasiswa tersebut dapat menyampaikan argumen, pendapat, menganalisis materi yang dibahas, dapat menghargai pendapat orang lain, baik itu sesama teman sejawat, dan pastinya dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, terkait materi yang dibahas, biasanya di akhir pembahasan materi, saya akan memberikan soal vignette atau soal kasus yang berhubungan dengan materi yang dibahas saat itu juga, dan soal tersebut akan dibahas atau dikupas setiap minggunya. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa terbiasa dengan soal-soal kasus yang diberikan, sehingga pada saat
akan uji kompetensi, mereka sudah terpapar dengan soal-soal kasus khususnya pada mata kuliah asuhan kebidanan, nifas, dan menyusui. Metode pembelajaran selanjutnya yang saya lakukan adalah praktik atau demonstrasi yang saya lakukan di laboratorium. Contohnya, praktik tentang perawatan payudara pada ibu nifas. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa lebih memahami teori dan dapat mengaplikasikan teori tersebut dalam praktik serta dapat mengasah skill mahasiswa dalam praktik di laboratorium, khususnya pada mata kuliah asuhan kebidanan, nifas, dan menyusui. Selain metode yang sudah saya sebutkan tadi, saya tetap mencari metode pembelajaran terbaru untuk terus memperbaiki cara penyampaian materi ke mahasiswa. Dari hasil penilaian setiap proses pembelajaran yang sudah dibahas, akhirnya saya menerapkan setiap kali saya menyampaikan materi, mahasiswa wajib meresum materi yang saya sampaikan. Dan untuk membuktikan apakah mahasiswa tersebut benar meresum atau tidak materi yang saya ajarkan, dengan cara saya cek satu persatu di akhir pembelajaran. Dan juga saya akan mereview kembali materi barusan yang saya sampaikan dengan bertanya pada beberapa mahasiswa. Dalam proses belajar mengajar, saya selalu mempersiapkan RPS yang akan saya gunakan sebagai acuan jumlah pertemuan, topik materi yang akan saya sampaikan. RPS disampaikan di awal pertemuan untuk kontrak belajar. Selain itu juga, saya mempersiapkan slideshow dalam bentuk PowerPoint sebagai bahan ajar saat metode ceramah. Dan modul praktikum asuhan kebidanan nifas dan menyusui yang akan saya gunakan pada saat di laboratorium. Karena di dalam modul tersebut juga sudah terdapat daftar tilik untuk melakukan praktik tersebut. Saya mengintegrasikan hasil penelitian saya ke dalam RPS asuhan kebidanan nifas dan menyusui untuk dimasukkan ke dalam bahan kajian yang nantinya akan dikembangkan menjadi bahan ajar. Untuk sistem evaluasi pembelajaran, kehadiran yang kurang dari persentase 75% sampai 90%, maka mereka ujian bersyarat. Sedangkan persentase kehadiran kurang dari 75% tidak dapat mengikuti ujian, yang artinya mahasiswa tersebut ujian di tahun berikutnya. Untuk keseluruhannya, penilaian mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui dibagi menjadi 2, yaitu 60% praktik dan 40% teori. 60% praktik ini terdiri dari responsi 10%, lab utama 30%, ujian OSCA 60%. Sedangkan 40% dari teori ini terdiri dari 20% tugas, UTS 40% dan UAS 40%. Setelah nilai direkap, saya akan memberitahu kepada mahasiswa melalui WA Group dan saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan perbaikan nilai atau remedial jika nilai di bawah batas lulus, sesuai dengan jadwal yang telah dibuat atau ditetapkan oleh program studi sesuai kalender akademik. Berikut saya tampilkan cuplikan video pembelajaran dan praktikum mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Hari ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang konsep dasar masa nifas. Ya. Sebelumnya kalian pernah belajar tentang asuhan kebidanan kehamilan. Kemudian asuhan persalinan. Asuhan kebidanan itu adalah mata kuliah inti. Asuhan persalinan juga mata kuliah inti, dan yang terakhir ini asuhan kebidanan nifas, itu mata kuliah inti. Ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak lulus di asuhan kehamilan, asuhan persalinan, tidak bisa lanjut di asuhan Oke, sebelum belajar saya akan ngontrak dulu sama kalian. Tujuannya belajar asuhan kebidanan nifas ini, deskripsi mata kuliahnya yaitu setelah selesai mata kuliah ini mahasiswa akan mampu melakukan role play. Role play itu artinya kalian bisa mengaplikasikannya di lapangan ataupun pada saat di lahan praktek ya, tentang asuhan pada ibu pasca persalinan dan menyusui pada kantong terlebih dahulu karena kalian nanti akan ke laboratorium ya. Kemudian bahan kajiannya itu terdiri dari asuhan pasca persalinan laktasi, kebutuhan dasar ibu pasca salin, epidemiologis dalam asuhan pasca persalinan laktasi, tanda bahaya persalinan, perubahan fisiologis maupun psikologis
Kemudian, jika mahasiswa tidak ada yang hadir atau izin apa itu memberikan surat keterangan sakit ya, atau tidak bisa berhalangan untuk kuliah. Di setiap akhir perkuliahan akan ada kuis atau tanya jawab, itu langsung dari saya. Jadi untuk mereview materi yang sudah saya sampaikan. Dan ini satu orang mahasiswa untuk dijadikan stipend mata kuliah asuhan kebidanan nifas ya. Oke, masa nifas itu apa? Ada yang tahu? Masa nifas itu apa? Masa nifas adalah masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya. Ada yang lain? Oke, bagus. Ya, silakan. Tadi pun pernah ditambah, masa nifas adalah masa 40 hari setelah persalinan yang merupakan masa pemulihan kepada ibu yang sudah melakukan persalinan. Oke. Jadi masa nifas itu adalah masa pulih kembali setelah persalinan selesai sampai dengan alat-alat reproduksi kembali seperti semula, seperti keadaan sebelum hamil. Ya, oke. Dari 3 teman kalian itu sudah benar semua ya. Apa itu masa nifas ya? Masa nifas atau puerperium adalah masa pulihnya kembali setelah kelahiran plasenta. Jadi masa nifas itu dimulainya setelah lahir plasenta ya. Jadi kalau misalnya plasenta belum lahir itu belum dikatakan namanya masa nifas. Setelah lahirnya plasenta dan berakhirnya ketika alat-alat reproduksi kembali seperti semula. Dalam waktu kurang lebih 6 sampai 8 minggu. Oke, itu puerperium ini. Puerperium ini itu apa sih? Pemulihan ibu dalam waktu kurang lebih 40 hari kalau dalam agama Islam. Karena apa? Pada saat masa nifas itu kan ada namanya pengeluaran darah atau disebut dengan lokeia. Akan hilang dengan sendirinya kurang lebih selama 40 hari. Yang kedua, puerperium intermediate dalam waktu jarak 1 sampai 2 hari. Remote puerperium pemulihan alat-alat reproduksi itu kurang lebih 6 sampai 8 minggu karena faktor resiko pada saat kehamilan persalinannya dengan komplikasi. Contohnya pada saat persalinan ibu tersebut hamilnya bersalinnya bukan dalam posisi normal, dia misalnya sesar. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh, bahkan bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya. Itu namanya remote puerperium. Nah, tujuan asal masa nifas menurut Saifuddin tahun 2013, 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis. Jadi ketika masa nifas itu 2 jam postpartum, itu misalnya ibunya lahirnya jam 8 malam. Nah, kalian jam 10 itu sudah melakukan cek kembali. Apa sih yang dicek? Tensinya, nadinya, pernapasannya, kemudian perdarahannya. Ditanya dulu ibunya sudah kencing atau belum. Kalau misalnya ibunya belum kencing, itu dianjurkan untuk kencing. Karena apa? Kalau misalnya ibunya menahan kencing, itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Selain mengecek ibunya, kalian juga mengecek si bayi. Apa yang perlu dicek? Apa yang perlu dicek bayinya setelah lahir? Bayinya, kemudian cek suhunya. Apakah bayi mengalami hipotermia atau tidak, kedinginan atau tidak? Jadi pada saat lahir itulah bayinya dibendong dan diberi ke hangat ya. Yang kedua, melakukan screening. Apa itu screening? Screening apa? Untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak ada. Mendeteksi dini masalah yang akan terjadi. Itu tadi, kalau misalnya ibunya menahan kencing, kalau tidak kita cek terus bisa terjadinya perdarahan. Kalau di awal, maka ibu tersebut tidak akan terjadi perdarahan. Makanya disebut dengan deteksi dini. Ya. Kemudian memberikan penkes tentang perawatan kesehatan diri. Karena habis lahiran itu kan capek, apalagi misalnya dia di episiotomi. Jadi kita penkes tentang kebersihannya. Bagaimana jangan sampai bekas luka perineum ini basah. Jadi harus ketika sudah kencing, sudah apa itu dilap. Kemudian ketika sobek sudah penuh harus diganti agar tidak terjadi lembab dan menimbulkan bakteri. Kemudian nutrisi, karena apa ibu menyusui kan? Nutrisinya banyak anjuran ibu mengkonsumsi sayuran. Selain sayuran,
banyak makan sayur ibu, susui bayinya terus. Kalau sering menyusui bayinya, itu bisa jadi merangsang payudara untuk mengeluarkan ASI, ya. Kemudian sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Jadi bukan hanya antara bidan dengan si ibu, tetapi juga anjurkan keluarga suami untuk mendukung ibunya dalam memberikan asuhan pada pasca persalinan, ya. Nih, kunjungan ibu pada masa nifas itu ada 4 tadi, 6 sampai 8 jam setelah persalinan, 6 hari keluar ibu dan Oke. Yang kunjungan pertama itu ngapain aja sih, Bun? Kunjungan pertama mencegah perdarahan pada masa nifas. Di 2 jam postpartum itu biasanya yang sering terjadinya perdarahan. Tapi kita nggak tahu, apalagi kalau misalnya persalinan normal udah lahir bayinya sudah istirahat, nggak dicek lagi sama bidannya. Padahal yang bisa menyebabkan terjadi perdarahan itu 2 jam postpartum. Makanya perlu dilakukan kunjungan di pertama, ya. Kemudian mengecek apakah kontraksinya bagus atau enggak. Karena tadi kalau kontraksi perutnya tidak bagus bisa menyebabkan terjadinya atoneoperi. Apa itu atoneoperi? Atoneoperi adalah tidaknya berkontraksi dengan baik perutnya. Itu namanya atonia, ya. Ya, kunjungan kedua sama ya, kita memastikan involusi uterusnya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Di sini maksudnya involusi itu penurunan uterusnya ketika sudah lahir, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh itu turun nggak perutnya tuh, involusinya, pembukaan di perutnya itu turun nggak? Kalau misalnya dia turun secara normal artinya bagus involusinya. Tapi kalau misalnya sudah 3 hari masih sepusat, Bun, waktu kita TFO kita periksa masih sepusat, Bun, artinya ada kelainan. Bisa jadi tadi kontraksi tidak baik, adanya penyumbatan, atau masih ada sisa plasenta yang menyebabkan fundusnya masih tinggi. Itu yang harus kita cek, ya. Kunjungan ketiga sama kayak kunjungan kedua, mengecek involusinya. Kemudian jika misalnya ibu mengalami luka pada perineum, apa sih sudah kering atau belum lukanya, itu kita cek, ya. Dan kunjungan keempat kita tanya ke ibunya, selama masa nifas ini apakah ada penyulit? Misalnya saya susah tidur, Bu, kaki saya tidak keluar. Nah, itu kita beri PENPES, ya. Nih, proses involusi kalau bayi baru lahir itu masih pusat perutnya. Pasti kalau ibu bersalin itu kalau mau udah pulang masih kayak hamil kan, ya, karena masih involusinya sepusat. Nah, ketika sudah plasenta lahir biasanya 2 jam di bawah pusat, atau memang masih ada yang sepusat juga ada itu. Terus 7 hari biasanya sudah, waktu kita leopol sudah pertengahan antara sifisis dan pusat, tapi waktu kita cek masih sepusat. Nah, itu tadi takutnya ada kelainan, ya. Nah, hal ini perlu diperhatikan, ya, untuk penurunan involusi uterus, ya. Karena sudah Bunda lakukan penelitian juga kemarin waktu tahun 2019 untuk menurunkan involusi ibu cepat. Biasanya kan 7 hari baru pertengahan pusat dan sifisis, ya. Nah, ketika kemarin Bunda melakukan penelitian di 2019 itu, alhamdulillah dapat dana hibah dari Kemenristek itu sekitar 16 jutaan. Jadi Bunda memang penelitian ke pasiennya. Selama 7 hari berturut-turut Bunda kasih namanya asuhan komplementernya nanas dicampur dengan lobak. Ada yang tahu lobak? Tahu. Kayak wortel yang putih itu, ya. Nah, itu di blender, nanas dan lobaknya itu. Nanasnya 1/4, lobaknya 1/4 di blender pakai air. Jadi 1 gelas 250 ml. Nah, itu diberikan ke ibunya setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Jadi fungsinya di sini selain namanya involusinya lebih cepat, biasanya itu 7 hari tadi, ya, 7 hari baru pertengahan pusat sifisis. Ini dia 3 hari sudah pertengahan pusat sifisis setelah dilakukan penelitian. Kemudian karena nanas itu kaya akan vitamin C, dia mempercepat luka perineum. Jadi pasien Bunda kemarin itu kan dia diepis, digunting. Nah, kalau diepis itu biasanya 7 hari sampai 8 hari itu baru kering. Nah, itu kemarin dia 5 hari sudah kering. Tapi kita harus rutin, kalau misalnya dari pagi, hari pertama pagi, hari kedua pagi, misalnya 8 jam 8 sampai 7 hari berturut-turut, itu akan memang
mempercepat luka, mempercepat penyembuhan luka dan mempercepat proses involusi. Dia biasanya involusinya selama 7 hari, kemudian lukanya sampai 7 sampai 8 hari. Ini cuma 5 hari ibunya sudah kering kayak gitu. Jadi nggak dikasih obat apa-apa, nggak boleh dikasih betadin, dikasih apa pada luka perin itu nggak boleh. Cukup ibunya dikasih minuman nanas dan lobak saja. Itu nanti kalian bisa kasih komplementernya. Jadi selain misalnya biasanya kalau sekarang kan kalau luka sesar, luka episnya banyak mengkonsumsi ikan gabus, ya ikan gabus kan. Nah selain ikan gabus tadi bisa juga pakai nanas dan lobak tadi. Jadi nanas dan lobak itu disatukan di blender, kasih air. Jadi dia 1 gelas 250 ml, diminum 7 hari berturut-turut. Jangan minum tidak nggak berhasil dia. Dia harus full 7 hari itu diminum. Nah itu bisa meringankan, mempercepat penyembuhan luka dan proses involusi itu ya. Tuh udah kemarin. Jadi dicek si bunda sama bunda Iin kemarin. Ditanyakan? Sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, saya akan bertanya dulu ya. Bu Sina, apa itu masa nifas? Masa nifas adalah masa 40 hari setelah persalinan. Mana itu? Yang pertama ada masa puerperium dini, kemudian ada masa puerperium intermedial dan remote puerperium. Oke, ada 3 ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, ini ada soal kasus. Seorang perempuan berusia 20 tahun P1A0 melahirkan 6 jam yang lalu di BPM. Dari hasil pemeriksaan didapatkan keadaan membaik, TTV normal, TFU 2 jari di bawah pusat lokea rubra. Tidak ada kelainan. Apa asuhan yang diberikan? Silakan kalian catat dan minggu depan kita bahas. Ringkasannya silakan dikumpulkan nanti saya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi ya. Ini untuk kelompok pertama kita lab mandiri ya. Artinya bunda mempraktekkan dulu, nanti kalian mencoba satu persatu sebelum kita melakukan OSCA tentang perawatan payudara dan masa nifas ya. Karena ini merupakan salah satu skill kalian dalam melakukan asuhan pembidara nifas dan menyusui ya. Oke, siapa yang mau jadi pasiennya yang mau praktek boleh silakan. Yuk, silakan. Silakan. Oke ya. Namanya kita masih praktek mandiri. Kamu jadi pasiennya dan kamu menjadi pembidara. Oke, kita mulai ya. Perkenalkan Ibu, perkenalkan nama saya Diana. Saya bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan perawatan payudara pada Ibu yang bertujuan agar payudara Ibu bersih, kemudian dapat menggunakan ASI Ibu. Apakah Ibu setuju? Ibu setuju. Di sini ada alatnya, yaitu ada kom yang berisi kapas, kemudian ada kom kecil yang akan diisi dengan baby oil. Setelah itu ada bengkok, kemudian ada Ditekan dulu selama berapa? 2 menit. Jadi menggunakan kapas yang sudah dibalut dengan baby oil jadi membersihkan area areolanya. Dan kadang kan namanya ibu bersalin, ibu nifas itu kan banyak ininya kotoran di payudara, jadi dibersihkan dulu baru dikeluarkan kayak ini. Oke, selama 2 menit tadi ya. Lanjut. kemudian basahi tangan menggunakan baby oil. Setelah itu letakkan tangan di bagian kedua payudara. Nah, di tengah-tengah payudara ya. Kemudian tangan kanan 2 jari menggunakan air hangat. Menggunakan wastaf. Kalau tidak ada wastaf pakai air kecil boleh. Pertama menggunakan air hangat. Jadi setelah tadi dipijit, diurut payudaranya, kita kompres menggunakan air hangat. Oke, selama 2 menit. Oke, bisa 2 menit sambil sudah. Kemudian kompres kembali payudara dengan menggunakan air dingin. Kompres selama 1 menit. Kenapa pakai air hangat dan air dingin, Bu? Kalau air hangat dia memperlancar
Kemudian kalau yang ini mengencangkannya, di payudara ibu gak lembut kayak gitu maksudnya. Oke, lanjut. Kemudian kompres kembali dengan air hangat. Jangan lupa wasabi dibalik ya. Ya, dibalik. Nah, jangan ditekan lagi. Kompres selama oke, sudah bersih. Jadi sambil dikompres sampai dibersihkan. Tadi kan minyak semua nih, jadi sambil dibersihkan. Oke, sip. Kita taruh di bengkok. Kemudian bantu ibu untuk memakai pakaian. Gelap dulu, kan basah nih, gelap. Habis itu boleh ibu silakan pakai benangnya lagi dan bajunya ibu ya. Oke. Bereskan alat. Terus setelah itu kontaminasi pada ibu. Itu tadi ya tutorial kita tentang perawatan payudara pada masa nifas. Nah, perawatan payudara ini sebenarnya bukan hanya untuk pada nifas saja. Pada saat kehamilan TM3 itu perlu. Jadi untuk memperlancar ASI itu perawatan payudaranya bukan hanya pas sudah nifas baru mau perawatan, tidak. Di TM3 itu sudah boleh dilakukan perawatan payudara ya. Karena biasanya ASI itu sudah keluar pada trimester 3. Terus bila sama ibunya itu bisa dilakukan pada saat ibu mandi. Jadi waktu mau mandi pagi atau mandi sore itu bisa. Karena apa biasanya itu tadi kebanyakan kalau misalnya ibu baru hamil melahirkan anak pertama ASI-nya biasanya tidak langsung keluar. Itu tadi bisa dilakukan perawatan payudara. Kalau kita sudah mempraktekkan ke pasiennya, dia bisa melakukan di rumah. Dan ingat pesan ke ibu, susukan bayi sesering mungkin. Walaupun ASI-nya masih sedikit waktu baru lahiran, susukan terus. Kenapa? Semakin bayi sering mengenyam payudara ibu, semakin merangsang payudara untuk mengeluarkan ASI. Ada yang ditanyakan? Perawatan payudara? Gimana? Kalau bendungan ASI, kenapa? Gimana caranya? Nah, itu kan bendungan ASI itu kan terjadi karena isi dari payudara ASI-nya tadi nggak dikeluarkan. Tadi mau tidak mau harus dikeluarkan, walaupun sakit ya harus dikeluarkan, walaupun lecet harus dikeluarkan. Kalau misalnya payudara sebelah kanannya lecet, susukan sebelah kiri, tapi ini tetap dikeluarkan juga, boleh pakai pompa atau diperas langsung. Makanya jangan sampai terjadi bendungan ASI tadi. Susukan bayi sesering mungkin, minimal 2 jam sekali. Kalau anaknya tidur pun, bangunkan bayinya lalu susui lagi kayak gitu. Ya, biar terjadi bendungan ASI. Bengkak ya, nah bengkak itulah jadi mana. Jadi jangan sampai itu terjadi, makanya anjurkan ibu menyusui sesering mungkin dan lakukan perawatan payudara. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi diri saya dalam mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Semoga dapat memberikan gambaran kepada dosen dalam melakukan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam pendidikan dan pengajaran pada program studi D3 Kebidanan Stikes Sabta Bakti Bengkulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.